mereka memilih kopi yang hanya 1 teguk ya, bahkan harganya jauh di atas itu, dan mereka tidak rela lah karena merasa kalau informasi dia bisa mendapatkan maunya ya selalu gratis. Jurnalisme yang dibuat dengan berdarah-darah, dengan liputan luar biasa, disamakan value-nya dengan konten-konten prank. Kita berada dalam posisi di ladang permainan yang tidak berimbang. Tapi kalau hitungan head to head ya, dengan model iklan sekarang ini digital, programatik paling besar. Kemudian baru direct sales, sekarang direct sales itu content marketing. Karena membangun media ini tidak seperti membuat usaha warung nasi Padang, warung Tegal yang tiap hari ada revenue masuk. Oke, selamat datang Uzoners di Uzon Talk. Untuk edisi kali ini kita ingin berbicara mengenai industri media online sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman sudah cukup tahu ya, familiar. Saat ini banyak sekali .com yang mengatasnamakan sebagai media ataupun publisher gitu ya, yang bisa diakses di Indonesia gitu. Nah, dari banyaknya ini memang nggak semua media itu memang punya sistem produksi sesuai dengan jurnalistik. Nah, di sini saya mendatangkan Mas Jono atau Mas Suwarjono. Mungkin Mas Jono bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih Mas. Saya Suwarjono, CEO PT Arcadia Digital Media Tbk, yang sekarang ini memiliki sejumlah produk publishing, suara.com, kotamata.com, High Techno, Bola Times, dan sekitar 7 media publisher. Ya, dan Mas Jono ini termasuk, saya manggil Mas Jono ya. Mas Jono ini termasuk orang yang cukup senior gitu sebenarnya. Senior saya di Detik, pernah di Detik juga gitu. Terus di beberapa media, dan punya pengalaman banyak lah, dari transisi media cetak sampai sekarang media online, bahkan sampai ke media sosial gitu. Nah, boleh cerita nggak Mas dulu awal karir gitu sebenarnya, peta media itu seperti apa sih Mas? Ya, ini memang menarik ya. Di digital ini perubahannya tidak lagi tahun ke tahun, tidak lagi bulan, tidak lagi mingguan, tapi bisa di perubahannya jam hingga detik ya. Baik itu di sisi konten, di sisi bisnis, di sisi keberlangsungannya. Sehingga kalau kita tidak punya banyak amunisi ide, kreativitas, dan lain-lain, kita akan cepat tertinggal. Jadi ini yang membuat kami itu tidak pernah kehabisan kebosanan gitu ya. Karena kita tidak nyebutnya persaingan, tapi kebutuhan kreativitas dan pengembangan itu terus-menerus didorong. Kenapa itu terjadi? Karena hingga saat ini belum ada satu role model media digital yang bisa dijadikan rujukan. Jadi belum ada Mas? Belum ada rujukan media online yang sukses tuh siapa sih? Itu nggak ada. Bukannya udah ada beberapa yang besar ya? Ya, yang besar pun semua sebetulnya mengeluh. Apakah karena yang besar tuh begini, di bisnisnya itu juga terus berubah. Misalnya sekarang ini media-media besar ada yang bisnisnya masih konvensional berlangganan. Ternyata media-media yang berlangganan ini ketika pindah di online, dan online-nya itu subscriber, orang Indonesia nggak mau ya untuk subscribe, apalagi membayar langganan. Model bisnis seperti ini cukup laris loh di US. Persis. Kalau di Eropa, di Amerika, langganan media itu perspektif. Mereka mau mengeluarkan uang untuk membayar konten. Nah, di Indonesia, teman-teman yang sudah menerapkan itu, terutama dari berbasis media konvensional yang pindah ke digital,
itu betul-betul kesulitan. Pertama menentukan price, harga. Yang kedua menggrab supaya mereka mau berlangganan. Ketika dikasih price harga murah pun ya, karena ini ada satu kajian bahwa ternyata untuk pengeluaran orang mau berlangganan media digital, katakan 17.500. Ya kita bisa bayangkan angka 17.500 untuk 1 bulan. Itu kalau kita belikan kopi, ternyata orang masih memilih membeli kopi. Kopi sekarang bisa lebih mahal, Mas. Dan kopi jauh lebih mahal dari 17.000. Sementara kalau 17.500 itu kan sudah bisa dinikmati selama 1 bulan free. Sementara orang-orang kita termasuk generasi muda sekarang ini mereka memilih kopi yang hanya 1 teguk ya, bahkan harganya jauh di atas itu, dan mereka tidak rela lah karena merasa kalau informasi dia bisa mendapatkan maunya ya selalu gratis. Jadi itu tantangan sangat besar bagi media digital kita. Kalau itu berarti yang membedakan apa memang behaviornya berbeda secara pembaca atau memang pembaca kita ya, karena dulu awal-awal kan media online semua gratis, Mas. Ya. Maksudnya apakah memang gara-gara terbiasa gratis terus dibayar atau memang behavior membaca kita nggak seperti sama audiens di US atau Europe gitu? Persis, saya kira memang behavior audiens kita itu jauh berbeda dengan di Amerika atau di Eropa. Budaya baca kita sangat rendah. Tiba-tiba kemudian ditimpa oleh budaya lihat, tonton, televisi. Setelah televisi muncullah sosial media yang semuanya juga berbasis video, dan itu kita bisa buktikan sendiri belakangan ini bagaimana landscape perubahan audiens pembaca digital itu berubah sangat cepat. Yang awalnya misalnya ya, diawali dari kecepatan teks ya. Kemudian munculnya era landscape video berbasis horizontal yang didominasi oleh YouTube. Tapi di setahun terakhir tiba-tiba ada namanya vertical video dan short video yang itu mengubah lagi mainstream media, memaksa media-media untuk membuat konten video berbasis vertikal dan short video. Ini dah generasi terbaru. Jadi kebayang kan bagaimana kita harus selalu berubah. Yang awalnya vertikal, yang sebelumnya mungkin teks, ada foto atau desain grafis, tapi sekarang tiba-tiba semua berpindah. Artinya memang itu mengikuti audiens, kebutuhan membaca yang mereka perubahannya juga sangat cepat, dan kita dipaksa untuk masuk ke situ ya. Nah, itu kondisi seperti ini apakah itu bisa disebut ancaman atau satu tantangan? Karena gini, Mas, mungkin dulu saat media cetak gitu ya, orang mau membeli gitu ya, buat cetak. Kemudian muncullah .com baru. Dan .com sendiri pada masa itu, mungkin koreksi kalau salah ya, Mas, saat itu dianggap sebagai media masa depan gitu ya. Ini cetak akan mati langsung gitu otomatis. Tapi pada kenyataannya cetak masih ada sampai sekarang gitu. Malah yang .com sekarang terdistrup sama beberapa hal baru seperti yang tadi disebutkan. Nah, perubahan-perubahan ini apakah kita sebagai atau pelaku media online itu harus tetap menjalankan atau kita harus punya konsistensi seperti layaknya media cetak? Ya, ini yang perdebatan selalu muncul di kalangan teman-teman pengelola generasi lama dan generasi baru. Ada dua generasi ya? Betul, karena generasi lama itu tetap mengidolakan media di zaman era kejayaannya. Berbasis murni jurnalisme dengan standar etik yang sangat ketat, kemudian juga standar peliputan dan lain-lain, mengikuti kaedah-kaedah jurnalisme yang sangat terukur. Nah, ketika dihadapkan pada generasi media baru, di mana pemenangnya adalah sosial media dengan platform yang demikian banyak beragam, dari platform search engine, kemudian sampai ke social network, itu mau nggak mau para pemain media konvensional harus berubah mengikuti, karena crowd atau pengunjung atau audiennya sekarang ini yang paling besar memang masuk di sana. Jadi kalau kita tidak masuk di sana, ya kita tidak akan diketahui oleh orang. Nah, ini tantangan yang saya kira
dihadapi oleh teman-teman yang awalnya kuat di konvensional media, kemudian masuk ke dunia baru, yang mereka harus mengubah semua keinginan lama lah, kira gitu ya. Mungkin juga mengubur sebagian cita-cita bahwa sebuah produk jurnalisme itu sangat ketat dan sangat terukur. Seperti halnya mungkin sebagian besar jurnalisme sebenarnya di Amerika masih jalan, dan di Eropa, di Inggris, Guardian dan lain-lain masih melakukan itu. Tapi begitu dibawa ke Indonesia, itu tidak cocok standar jurnalisme itu, karena ada problem begini. Permain bisnis, lagi-lagi akhirnya masuknya adalah ke bisnis model. Bisnis model yang ada di Indonesia itu tidak memberikan insentif kepada model jurnalisme. Karena jurnalisme, maksudnya apa tuh Mas? Karena apa? Tidak memberikan insentif atau value bisnisnya itu tidak mensupport jurnalisme. Karena jurnalisme, konten jurnalisme yang dibuat dengan berdarah-darah, dengan liputan luar biasa, disamakan value-nya dengan konten-konten prank, dengan konten-konten non edukatif ya, konten prank, konten misalnya tuyul apa itu, kalau hantu-hantu gitu ya, konten hantu, konten prank itu dihargai sama. Jadi sebuah konten jurnalisme berbasis liputan, berbasis in-depth reporting dan lain-lain, value-nya, views-nya, hasil dari views-nya disamakan harganya dengan prank, dengan tuyul, dengan mungkin malah ada sebagian yang pornografi, yang mereka membuatnya sangat mudah. Bahkan kalau bahasa kita kadang ini buat merem bisa lah, kira gitu kan, kalau karena ini konten-kontennya betul konten-konten receh. Nah, konten receh. Nah, ketika konten berkualitas kemudian harganya disamakan dengan konten receh ya, ini tentu akan merusak atau setidaknya akan menurunkan standar jurnalisme. Karena akhirnya yang dikejar nanti adalah page views, jumlah visitor, jumlah jumlah session dan lain-lain, yang akan beradu dengan buatan para kreator. Nah, tapi ini yang akhirnya menjadi dilematis, Mas. Maksudnya di satu sisi jurnalis itu harus menjunjung tinggi kode etik jurnalis gitu. Ada proses yang mereka harus lalui, segelintir proses sampai harusnya menerbitkan konten. Tapi di sisi lain mereka diharapkan mendapatkan traffic yang besar gitu. Nah, ini idealnya gimana gitu, Mas? Makanya saya sebut kita di suatu tempat yang tidak mendapat support, tidak mendapat dukungan dari ekosistem bermedia. Kita berada dalam posisi di ladang permainan yang tidak berimbang. Kami di jurnalisme diikat dengan banyak sekali aturan. Ibaratnya kita kalau main tinju, satu adalah pemain tinju yang murni main tinju, lawannya pemain bebas yang tidak ada ikatan. Nggak ada aturan. Wow, mereka bisa hajar aja. Mereka aturannya hanya mengikuti aturannya platform, karena platform juga punya aturan restriksi ya. Tapi kan kontennya jauh banget ininya kan. Nah, di jurnalisme aturannya sangat banyak sekali, kode etiknya banyak, kemudian standar-standarnya banyak. Dihadapkan di tempat yang sama, di ring yang sama, dengan pemain bebas. Ini kalau lihat dari bisnisnya ya gimana kita bisa bertahan kalau mereka mainnya ya tinju, ya tendang, ya sundul, ya gebuk, pakai macam-macam. Sementara kita hanya boleh jab-jab aja gitu kan. Itu yang saya sebut kita tidak dalam posisi fairness untuk dikomplain di bisnisnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini membuat akhirnya konten jurnalisme yang bagus tidak related dengan bisnis yang bagus. Artinya kalau kita misalnya bisnis membuat kontennya sudah in-depth,
investigasi, reporting dan lain-lain. Biasanya trafficnya tidak sebagus dengan trafficnya konten prank atau konten abal-abal atau receh, ya konten receh lah kira-kira. Nah ini yang membuat saya kira media membutuhkan semacam sekarang ini ya, media berbasis jurnalisme membutuhkan support, dukungan, regulasi yang kira-kira bisa mengamankan keberadaannya, keberlangsungannya. Kalau tidak, kalau posisinya terus-menerus dihadapkan dengan pemain bebas tadi, jurnalisme ke depan akan mati. Kalau dihadapkan terus-terusan ya. Karena itu tadi dalam satu ring satu pemain bebas, satu diikat. Jurnalismenya ya, fungsi jurnalismenya yang akan mati. Ya, tapi fungsi jurnalisme. Kontennya juga bakalan banyak konten receh. Ya. Nah, ini kan ngomongin bisnis model ya Mas. Tapi kalau di media kan mungkin ada beberapa bisnis model. Ya pertama mungkin kalau kita ngacu platform ya mungkin ada programmatic ya. Ya. Tapi kan ada juga yang sifatnya direct dengan beberapa brand. Nah, ya. Mungkin kalau untuk traffic dan lain-lain gitu kita lebih mengacu ke programmatic ya, karena programmatic tidak bisa melihat mana konten yang bagus mana yang enggak. Persis. Karena hanya berdasarkan traffic. Tapi kalau untuk direct gimana Mas? Maksudnya kan mungkin di sana masih ada brand yang istilahnya brand safety, terhadap konten gitu. Terus ada brand-brand juga yang punya mungkin masih melihat konten yang di-deliver oleh media itu sendiri. Nah, sekarang kondisinya itu seperti apa Mas? Ya, ini misalnya pengalaman terakhir di semester kedua tahun ini ya, 2022 ya. Pengalaman kami banyak mendapatkan revenue direct misalnya dari kementerian lembaga misalnya, terus kedua BUMN. Tapi tiba-tiba di periode kedua kemarin tampaknya ada banyak sekali perubahan kebijakan, realokasi anggaran masuk ke G20, ke IKN, ke program-program pemerintah yang akan mendapat atau dalam program yang harus selesai di periode pemerintahan sekarang ini. Nah, membuat otomatis yang awalnya direct itu tidak jadi prioritas lagi. Tidak ada lagi iklan masuk di media. Misalnya sebagai contoh. Artinya apa? Direct ini sangat tergantung kepada kebijakan masing-masing lembaga, brand dan lain-lain. Nah, problemnya di direct ini mereka juga sudah sekarang ini ya sudah menilai mana kelayakan standar untuk iklan agar targetnya tercapai. Jadi harus ada tolak ukur. Iklan semua lembaga itu kan ada tolak ukur. Lagi-lagi traffic dong. Persis. Jadi tolak ukur oleh brand, BUMN, semua pemasang traffic, semua pemasang iklan itu kan based on harus mereka selalu melihat tolak ukurnya apa sih? Atau kalau enggak metrik, kita sebut. Metrik itu menjadi rujukan semua lembaga. Karena metriknya misalnya ya, mereka adalah persaingan opini publik. Makanya sekarang banyak sekali muncul tiba-tiba dari brand, agensi dan lain-lain termasuk masuk ke media sosial. Karena ketika dilihat dari metrik-metriknya, yang paling banyak terjadi pertempurannya di setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari di sana. Jadi mereka kemudian mengalokasikan untuk influencer, untuk key opinion leader, untuk buzzer dan lain-lain karena mereka perangnya di sana. Nah, media seperti apa? Ini kalau mau jujur saya sudah nanya ke beberapa orang berapa angka yang digunakan untuk iklan ke media khususnya direct. Mereka menyebut kami konsen sebetulnya di content marketing. Di content marketing ini ya ujungnya juga dua. Satu konten perang di media sosial, kedua perang opini di media publisher, media jurnalistik. Lagi-lagi dibawa ke media sosial ya? Ya, lagi-lagi dua pilihannya. Nah di media sendiri mereka kemudian melihat misalnya melihat budget dan lain-lain, ternyata budget terbesar malah digunakan misalnya untuk
perang di digital, bukan di publisher. Karena bagi dia publisher sudah ada Corcom, corporate communication, yang membudgetkan dan angkanya saya kira tidak terlalu besar. Jadi direct sales tetap ada, tapi nggak terlalu besar. Trennya makin kecil. Makin kecil. Tapi boleh tahu nggak Mas, kalau secara persentase berapa sih Mas antara programmatic dan direct Mas? Ya, sekarang itu modelnya memang sudah terus berubah, sangat dinamis ya. Programatik ada waktunya dia juga bagus naik. Sales, tapi kalau hitungan head to head ya, dengan model iklan sekarang ini digital, programatik paling besar. Kemudian baru direct sales, karena direct sales itu content marketing, yang intinya mereka kebanyakan main di konten yang jumlahnya tidak signifikan. Kemudian, nah sebagai contoh gini, kami punya halaman media online, portal online. Di portal online itu kelihatan kan iklannya banner, advertorial gitu ya, kemudian activity dan sosial media misalnya. Nah yang paling kelihatan banner-banner kan, orang lihatnya banner. Tapi seluruh banner sekarang tuh sebenarnya hampir dikuasai oleh programatik. Ya, hampir banner-banner itu semua logonya atau iklan-iklannya. Makanya kadang-kadang kalau ada sebuah media untuk membaca itu isinya semua banner. Ya, artikelnya mana ini artikelnya? Sampai dicari-cari hanya ada judul, kemudian tiba-tiba ada pop up, kemudian ada banner, kemudian ada celing, video dan lain-lain. Pop up tanda close-nya susah lagi. Itu udah iklan-iklan programatik semua itu. Jadi dan programatik isunya tadi ke traffic kan. Problem ke traffic. Kalau ke traffic kemudian ke konten. Kontennya mau nggak mau yang banyak dibaca. Sehingga terjadi sekarang ini beberapa teman mengatakan konten receh membiayai jurnalisme. Karena konten receh itu traffic, jurnalisme kan kok miris ya. Ini the real media ya. Konten receh itu akhirnya dipakai untuk membiayai jurnalisme kita. Nah, tapi saya jadi penasaran Mas. Bisa lebih besar programatik, tapi secara ownership kita sebenarnya nggak punya kontrol untuk menghandle jumlah price floor untuk di programatik dan lain itu gimana Mas maksudnya untuk menghadapi? Kalau kita ada namanya ad operasional, ad operasional programatik. Yang di situ kami punya dashboard. Dashboard itu untuk mengontrol harga, mengontrol konten, mengontrol siapa yang naik. Jadi harga di bawah yang sudah ditetapkan tidak bisa masuk. Persis. Jadi misalnya untuk posisi ini saya minimal harga sekian. Posisi misalnya top banner, paralak, ride 1, ride 2, atau di top banner, di button, atau di posisi misalnya strategis, itu kontrol by kita sekarang. Kita punya tim itu ya, yang mengontrol harga, yang tiap hari kerjaannya emang dia menaikkan harga, menurunkan harga, melihat demand-nya, kemudian posisi-posisinya. Dan itulah kemudian bisa dikatakan memang kita bisa mendapatkan revenue yang jauh lebih bagus dibanding kalau kita biarkan tanpa kontrol. Karena memang ada juga banyak media yang belum punya ad ops, sehingga diserahkan sepenuhnya kepada partner lain, ya, agensi gitu, atau diserahkan kalau yang bawah media-media yang baru biasanya mereka diberikan ke AdSense lah. Karena di programatik ini kan ada tingkatan ya, dari yang level bawah itu yang AdSense itu yang semua diserahkan kepada. Yang kedua adalah dikelola oleh agensi yang kerjasama dengan Google dan lain-lain. Yang ketiga kita sendiri yang mengatur untuk harga dan lain-lain. Ini benar-benar perspektif baru nih Mas, karena saya belum lama juga ngobrol sama teman di salah satu media online besar lah. Mereka justru mereka memberikan sedikit sekali porsi untuk programatik, less than 10% mereka bilang gitu. Kenapa?
Karena menurut mereka itu justru merugikan. Karena ketika di open programmatic yang harusnya direct, malah brandnya itu malah milih programmatic karena harga yang lebih murah. Persis. Ya, Gitu. ya. Itu gimana, Mas? Ya, jadi ini ada dua pendekatan. Saya paham ada 1-2 media di kita, ya saya setuju pilihannya untuk anti programatik, anti media ad network, dan mencari jalan sendiri kira gitu. Dengan direct sales. Terus yang kedua, tapi di sisi lain demand-nya, brand-brand ini sebagian besar mereka sudah menyerahkan kepada agensi programatik, sehingga tidak semua brand itu mau untuk direct sales, karena mereka untuk brand awareness misalnya dia sudah serahkan semua ke sana. Biasanya ada berapa tingkatan ya. Karena menurut brand juga sebenarnya jadi lebih mudah mereka ya. Persis, karena mereka punya tolak ukur. Oh, iya. Berapa pengunjungnya, kemudian pasti mereka merasa itu lebih murah dibanding kalau dia dan direct sales. Bisa tersebar ke banyak media. Ke banyak media dari sisi brand, agensi dan lain-lain. Itu pilihannya mereka. Bahkan ada beberapa brand memang dia nggak mau untuk direct. Untuk model awareness dia memang memilih untuk pakai programatik, termasuk sampai ke level editorialnya. Tapi memang masih ada beberapa brand yang mereka menerima direct sales untuk isu-isu awareness. Karena sekarang kan awareness ini bukan menjadi satu-satunya cara untuk beriklan di media digital. Banyak sekarang kalau mereka digital nggak mau lagi awareness, tapi mereka maunya sudah acquisition, supaya produk dia kebeli, laku, atau produk dia memang betul-betul engage langsung ke para audiennya. Jadi nggak mau lagi brand awareness, bagi dia udah lewat. Atau kalau brand awareness cukup di programatik. Yang mereka cari sekarang adalah sampai level eksekusi. Dia mau membeli, mau CPA dong. CPI, kemudian jadi acquisition bisa ke installment, bisa ke download, CPD dan lain-lain. Jadi levelnya udah sampai detail ya, yang mereka butuhkan, yang mereka targetkan. Jadi kalau mau pasang iklan, bisa nggak? Berapa CPD yang saya dapatkan? Berapa acquisition yang bisa saya dapatkan? Kan gitu. Kalau yang direct ya, directnya udah ke sana. Yang lain rata yang gampang ya tadi itu, mereka pasang di agensi yang berbasis programatik, diselesaikan oleh tim programatik. Ya, jadi menarik juga nih secara positioning media online semakin banyak tantangan. Jadi persis ngomongin revenue stream sudah mulai teralih ke programatik daripada yang direct. Terus secara peta industri juga tadi Mas Jono sempat mention soal KOL dan influencer. Persis. Nah, apakah mereka juga bagian dari yang mendistribusi industri media online? Ya, dari sisi bisnis iya, dari sisi konten juga iya. Karena kalau kita melihat media ini ya, petanya, karena dulu pengalaman kita, semua proses dari produksi, kemudian distribusi, kemudian bisnis, sampai hulu sampai hilir, itu media menguasai semuanya. Tapi begitu ada disrupsi dan pandemi ini percepatan yang luar biasa terhadap digitalisasi, berubah total, sehingga di sisi produksi kita tidak lagi menguasai, tidak lagi mendominasi, distribusinya juga orang lain, pembacanya juga tidak bisa kita kontrol. A sampai Z, dulu kita bisa mengontrol A sampai Z, sekarang A sampai Z kita serahkan ke publik platform. Ya, ke platform dan lain-lain. Ya ada publik, ada platform, dan produksinya juga audien itu bisa memproduksi sendiri. Jadi mau nggak mau media harus punya pembeda ya, punya niche ya, yang kalau kontennya umum saya kira akan sangat berat ya, karena pembaca bisa mendapatkan di tempat lain. Tapi kalau punya konten niche, ya sebagai contoh ya, ada beberapa konten yang tidak bisa dibuat oleh non-jurnalis. Karena memang dia
tidak bisa akses ke sana, misalnya in-depth reporting, investigasi reporting, kemudian data journalism, kemudian ada lagi misalnya liputan-liputan khusus ya, itu hanya jurnalis yang punya akses untuk bisa masuk, termasuk konfirmasi. Orang-orang yang membuat sosial media atau saya sebut misalnya homeless media yang tidak punya rumah, mereka hanya membuat akun, kemudian mereka membuat konten di situ. Biasanya mereka tidak punya tim misalnya untuk konfirmasi sebuah informasi. Mereka hanya satu pihak, dia keluarkan terus-menerus, ya. Sementara konfirmasi pihak lain tidak dilakukan. Sementara media pasti ada kewajiban untuk konfirmasi ke narasumber yang berbeda. Iya, itulah karena itu sebenarnya fungsinya media itu seperti itu. Persis ya. Itu. Nah, itu yang saya kira sampai kapanpun konsisten akan mendukung media dan butuh dukungan untuk ke situ. Dan itu fungsi yang mungkin tidak akan tergantikan oleh KOL dan influencer ya. Persis ya. Karena KOL hanya sepihak ya, meskipun mereka memiliki keahlian, tapi tidak mungkin kemudian dia melakukan biasanya konfirmasi atas semua informasi yang KOL berikan. Iya. Tapi kalau dari sisi pembaca, mereka notice nggak sih Mas sebenarnya sama hal-hal seperti ini? Ini juga problem besar juga. Terus terang ya, saya sudah kan banyak aja tiba-tiba dapat judulnya share, grup share. Itu kelemahan kita karena kita tidak pernah membuat literasi yang sangat komprehensif terhadap ini loh, beda antara produk jurnalisme, media, dan produk homeless atau produk para netizen misalnya gitu, atau para kreator konten. Sehingga semua yang muncul termasuk muncul di media sosial dianggap sebagai produk media. Padahal pemahaman kita selama ini yang namanya produk media ya yang diproduksi oleh jurnalisme gitu kan. Tapi ini sekarang ini generasi milenial, generasi XY yang baru-baru, apapun yang muncul ya sudah dianggap media. Semua konten sama. Semua konten dianggap media. Ini. Jadi ini tantangan cukup besar. Ya, dari sisi audiens saja memang perlu literasi ya. Persis. Untuk mana membedakan mana hoax, mana faktual. Dan tadi bicara mengenai homeless media, sebenarnya ini tren yang mulai muncul juga kan. Dimulai di Amerika Serikat, saya lupa waktu studinya siapa, yang bicara mengenai homeless media. Ya bisa dibilang homeless media adalah media yang sebenarnya nggak punya verifikasi. Tapi di Indonesia sekarang itu ada sih Mas, ada beberapa media yang mereka justru nggak punya platform web. Persis. Ya. Gitu. Tapi mereka menjalankan fungsi-fungsi jurnalistik yang cukup bagus. Persis. Di platform YouTube, di platform media sosial. Definisinya valid gak buat untuk mereka, Mas? Ya, menurut saya homeless media ini nggak terelakkan lagi. Banyak jurnalis kita juga melakukan itu. Ketika mereka daripada harus ribet membangun rumah sendiri yang harus berhubungan dengan teknologi, dengan server, dengan tiba-tiba akses mati dan lain-lain. Traffic. Ya, kenapa tidak memanfaatkan platform yang sudah ada? Tapi dengan standar konten jurnalisme di daerah juga cukup banyak. Teman-teman jurnalis lokal itu memilih membuat media homeless dengan nama-namanya media, misalnya katakan ya Jogja Update, isinya update soal kejadian di Jogja, informasinya, tapi dia hanya muncul di Twitter, Instagram misalnya begitu, atau Semarang kini, atau misalnya Padang terkini ya, itu cukup banyak dibuat oleh teman-teman lokal. Mereka membuat media-media tanpa rumah web ya, dan menurut saya ini sah dan bagus daripada isinya sosial media kita dihuni oleh hoax, fake news, disinformasi dan misinformasi. Justru kehadiran teman-teman jurnalis membuat konten di sosial media menurut saya memberikan warna baru bagi standar orang untuk konten. Ini loh, kalau konten tuh based on-nya faktual seperti ini ya. Jadi bagi saya itu malah harus kita dorong teman-teman membuat konten yang bagus di media sosial, karena itu nanti akan menjadi
partner bagi media industri, media lokal juga untuk sama-sama membuat konten yang berkualitas di homeless media. Karena terus terang crowd pengunjung di sosial media ini tumbuhnya luar biasa dengan platform-platform yang baru, termasuk sekarang TikTok yang sangat luar biasa pertumbuhannya. Sementara kalau kita hanya mengandalkan rumah sendiri untuk membuat besar itu cukup effortnya saya kira sangat besar juga dan nggak gampang untuk orang mau download, berkunjung atau misalnya mau masuk ke apps ya, karena biasanya mereka apps juga terbatas buat app itu. Iya. Nah, tapi ini jadi menarik lagi nih Mas. Jadi ketika banyak jurnalis masuk ke media, gitu, sementara di sisi lain banyak hoax juga yang beredar di platform media sosial gitu. Nah, dari sisi pembaca gimana caranya mereka bisa tahu gitu loh, ini produk jurnalistik kah atau ini produk konten kreator atau ini produk cuman sekedar hoax gitu loh. Nah, tapi tahan dulu Mas jawabannya, kita break sebentar gitu ya setelah bumper yang satu ini. Oke, selamat datang kembali Uzoners ya. Kita masih berbincang dengan Mas Jono sebagai CEO PT Arcadia dan pemretsuara.com. Nah, tadi kita sempat break mengenai konten di media sosial Mas, atau produk jurnalistik di media sosial. Jadi gimana Mas biar pembaca gitu bisa membedakan gitu. Ini mana produk jurnalis, mana ini sekedar clickbait gitu. Ya, ada tipsnya kayak. Ya, memang begini teman-teman, di produk standar jurnalisme kalau mereka memiliki basis web itu lebih mudah, karena di web itu akan kecantum nanti di situ ada redaksi, ada alamat kantor yang pertanggungjawabannya jelas. Oh, ini media ini punya tanggung jawab, jelas dia diproduksi oleh sebuah perusahaan yang legitimate. Bahkan sekarang Dewan Pers melakukan verifikasi terhadap media-media yang layak untuk memproduksi konten dan dicap untuk dapat verifikasi sebagai media yang terverifikasi secara faktual ya. Dan jadi ini tahap pertama memang untuk mengetahui jelas. Tapi yang menarik memang di sosial media, bagaimana kita bisa mengetahui konten tersebut berkualitas, faktual dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lagi-lagi pertama yang kita akan jadi rujukan adalah brand akunnya, karena biasanya kita akan melihat akun ini apakah bisa dipertanggungjawabkan setelah kita mengikuti beberapa kali informasi update, kita akan menilai kan. Yang kedua ya, jadi selain akun yang kita harus lihat apakah akunnya ini termasuk, kalau di media sosial kan sekarang ada centang biru. Biasanya centang biru ini bisa menjadi rujukan. Biasanya ya, artinya bahwa dia memiliki tapi belum informasi, tentu ya, Mas. Tapi juga belum tentu karena gini juga, centang biru untuk media sosial tidak hanya diberikan kepada para media atau brand atau lembaga, tapi juga diberikan kepada personal. Iya, betul. Ketika personal tersebut menginformasikan secara faktual dan benar, oke. Tapi banyak juga secara personal dia juga membuat misinformasi yang karena pengetahuan dia mungkin hanya sebatas itu ya. Karena dia mengupload atau memposting itu dari perspektifnya dia. Persis, perspektifnya dia. Personal, ya. personal jadi pertama memang itu. Terus yang kedua adalah memang lebih bagus kalau ingin mencari informasi yang lebih terverifikasi atau bisa ditonjolkan lagi-lagi adalah berbasis media. Jadi media itu kan kita bisa melihat media yang cukup punya nama, saya kira juga tidak banyak ya. 12 atau 20 media yang bisa dipertanggungjawabkan secara nasional bisa dibuka di Dewan Pers listnya. Atau kalau media lokal juga sama, yang sudah terverifikasi setidaknya.
Jadi memang butuh literasi ke publik agar ada sedikit effort mencari akun-akun yang bisa terverifikasi. Tapi problemnya di kita ini ya, terus terang ketika follow sesuatu kadang-kadang kita hanya melihat pas dia menginformasikan informasi yang mungkin menarik bagi dia, meskipun belum tentu benar. Ini kan kebiasaan ya, kita follow dulu kemudian mengikuti, dibanding ngecek dulu akunnya ini apakah selama ini posting informasi yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kebiasaan itu kan itu. Yang kedua, postingnya ya atau follow-nya juga langsung ke follow akun-akun public figure paling banyak kan, di luar lembaga-lembaga resmi. Nah di public figure ini termasuk public politik ya, yang biasanya mereka adu argumentasi, pejabat ya. Itu tentu mereka punya preferensi tujuan yang berbeda-beda. Seperti yang lagi sekarang ramai nih Mas, soal Masjid Al-Jabar. Persis ya, itu kan jelas ya, karena mereka punya tujuan berbeda-beda. Jadi kita harus tahu story yang bersangkutan, backgroundnya. Nah kalau mau aman sebetulnya ya harus balance ya, selalu melihat satu informasi jangan hanya dari satu sumber, harus di cross check ya, harus cross check dan cross check. Ini sekarang sebenarnya sangat mudah kita melakukan cross check ke berbagai sumber. Kalau kita ya bahasa gampangnya adalah jangan sekarang untuk googling. Mau nggak mau kita harus menyebut brand Google sebagai salah satu agregator informasi berita yang saya kira paling lengkap kalau kita mencari di sana. Begitu googling akan tahu dari judul udah ketahuan lah apa sih yang sedang terjadi, apa yang berkembang, kemudian informasi mana yang benar. Karena di situ kalau Google sekarang ini terus terang ada perbedaan dengan zaman dulu. Google zaman dulu itu dikuasai oleh para blogger, kemudian mereka yang mencari, lembaga-lembaga yang mencari uang dari AdSense. Nah ya, sekarang Google algoritmanya tampaknya sudah semakin bagus ya, dengan hanya memilih media-media yang memang memiliki kapabilitas menyebarluaskan informasi secara faktual. Makanya mereka selalu mengubah algoritma, mengubah core update ya. Setiap tahun bisa 3 atau 4 kali mengubah core update untuk menjaga agar informasi yang keluar dari mesinnya mereka bisa terverifikasi dengan benar. Iya. Ini kayak saya pernah dengar nih, karena saya sempat ngikutin sesinya Mas Jono nih di Google News Initiative. Oh iya. GNI. Nah, tadi yang ngomong soal sosial media, berarti bisa disimpulkan itu untuk para pembaca gitu ya. Sebenarnya paling mudah memverifikasi itu apakah sosial media itu punya web resmi atau tidak. Ya, punya rumah atau enggak. Rumah. Jadi centang biru aja enggak cukup. Belum cukup ya untuk memverifikasi gitu ya, karena itu adalah personal account ya. Betul. Oke. Nah, tadi mention soal Google gitu, saya jadi ingat lagi-lagi nih, ini apakah ini mengganggu jurnalistik Mas ya? Karena ya saya akui gitu, the traffic dari Google cukup banyak, karena Google itu adalah jendela informasi untuk banyak orang ya. Mereka yang pengen tahu sesuatu pasti googling. Otomatis referral banyak media itu datang dari Google. Nah, problemnya adalah Google juga mensyaratkan ketentuan-ketentuan khusus agar konten kita bisa di crawling oleh mereka gitu. Nah, umumnya kontennya itu harus SEO friendly. Dan biasanya SEO friendly itu ya mungkin agak sedikit berbeda ya, karena jurnalis itu membuat konten untuk manusia sebenarnya, bukan untuk mesin. Ini lagi-lagi dilematis lagi nih Mas, ketika dihadapi oleh sosial media. Sekarang di ranah lain pun kita harus berhadapan dengan Google. Ini gimana Mas? Mereka sangat membantu. Dari sisi baik di distribusi konten maupun di sisi bisnisnya, pemasukan, revenue. Di sisi distribusi terus terang sekarang ini hampir bisa jadi 80-90%
media-media itu distribusinya, terutama media yang besar ya, yang sudah punya nama, itu mayoritas didistribusikan oleh mesin Google, terutama melalui Discover, karena di Google ada layanan Discover, kemudian ada layanan konten organik yang kita sebut SEO friendly tadi, yang mereka berdasarkan mesin pencari keyword-keyword tertentu. Kemudian ada Google News, ada lagi namanya Google Lapis, ada lagi namanya Google AMP, Access Mobile Page. Jadi Google aja mereka menyediakan banyak sekali layanan untuk konten berita agar terdistribusi ke sebanyak mungkin pembaca. Itu berlaku untuk semua portal. Semua portal ya. Artinya itu hanya dari sisi distribusi konten. Berarti maksudnya mereka nggak memilih, oh brand ini oke, brand ini nggak oke gitu. Ya, gitu. Nah, memang di algoritma atau kita sebut core update itu mereka selalu ada mencantumkan kira-kira kisi-kisinya gitu. Google ini selain kita menyebut sebenarnya kalau Google itu kekuatannya adalah di crawling dan indexing. Tidak semua media, ini problem, tidak semua media tercrawling dan diindeks oleh Google secara bagus karena beberapa prasyarat. Misalnya karena mesinnya tidak kompatibel dengan Google. Mesin itu dalam arti CMS mereka CMS ya? Dan distribusinya. Atau yang kedua karena lambat diakses. Sebagai contoh misalnya halaman depan front end-nya media kita ketika dibuka membutuhkan waktu 20 second misalnya. Karena load tinggi. Otomatis. Tapi biasanya load tinggi itu karena banner banyak, Mas. Persis. Jadi gimana nih, Mas? Itu kalau dijagi ya. Itu dinamika tersendiri ketika kita menghadapi traffic dan revenue. Ketika iklan bannernya banyak, pasti nanti di Google-nya akan turun. Distribusinya juga akan turun. Jadi kita harus menyeimbangkan antara load kecepatan akses dengan inventory, kemudian dengan revenue target ya. Jadi kalau dijejeli oleh iklan itu juga nggak bagus, karena pasti nanti trafficnya akan rendah, akan turun drastis. Tapi trafficnya akan tinggi, misalnya iklan-iklan dihilangkan, trafficnya akan tinggi sekali, itu juga nggak bagus karena nggak ada revenue kan. Itu dari mana? Duitnya dari mana? Jadi itu contoh gimana Google memang cukup dominan. Nah, tapi ini kabar terbaru dari Google yang membuat kami happy ya. Sebenarnya sedang menunggu sekarang ini, namanya Google Showcase. Google Showcase. Jadi Google Showcase ini Google membayar atas konten-konten para publisher. Oh, ini seperti yang terjadi di Australia dan yang terjadi Eropa sebenarnya yang sudah berlangsung sekarang di Jepang, India, Prancis. Ini Google Showcase. Kalau di Australia sedikit berbeda karena ada undang-undang. Ini betul. Statusnya masih di bawah undang-undang tapi MOU B2B. Oh. Karena sebenarnya pemerintah kan sedang akan menyiapkan regulasi soal publisher right, dan kemudian Google beberapa bulan ini menawarkan bersama Google Showcase yang akan membayar atas konten, dan saya kira udah sebagian besar mayoritas publisher nasional sudah kerjasama, tinggal menunggu launching. Oh, itu akan ada di Indonesia ya? Akan di Indonesia Google Showcase. Mudah-mudahan segera launching. Oke. Nah, balik soal Google. Jadi ngomongin soal SEO dan lain-lain. Jadi sebenarnya untuk teman-teman di luar sana gitu yang ingin membangun sebuah media gitu, berarti mereka juga harus paham teknologi dong, Mas. Persis. Ini juga yang karena real salah satu sumber traffic itu, kalau dulu ya sumber traffic itu namanya dari direct traffic. Orang tahu brand, kemudian masuk dan mencari berita. Yeah. Era tahun 2000 dominasi media-media direct traffic semua. Bahkan ada yang 90% direct traffic. Tapi mulai 2010, apalagi di 2015, itu perubahannya udah sangat signifikan, yang darinya direct menjadi referral site. Artinya pengunjungnya datang dari mana-mana, tidak lagi dari tidak hanya dari home, tapi mereka datang tiba-tiba udah langsung ke dalam rumah, masuk ke judul-judul.
karena munculnya mereka dari sosial media, misalnya dari akun Facebook, dari akun Twitter, dari akun sosial media, dari agregator dan lain-lain yang tiba-tiba masuk ke halaman kita ya. Nah ini kan perubahan cukup signifikan yang dari awalnya direct traffic masuk home ke rumah, kemudian mereka ada referral site. Bukan orang yang datang gitu, tapi mereka langsung disuguhi. Ya betul, karena sudah langsung dapat halaman judul, masuk di halaman-halaman tersebut. Bahkan mereka tidak tahu halaman depannya kan, home-nya nggak tahu, tapi sudah langsung ke link ya. Nah tapi di terakhir saat ini yang paling besar ya justru datang dari search engine, mesin pencari. Nah kalau kita bicara search engine, termasuk Google, Yahoo, Yandex dan lain-lain, itu kita memiliki teknologi juga harus compatible, harus related. Kita juga harus memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh mereka. Syaratnya apa? Misalnya, ya katakan kalau core update terbaru, syaratnya konten harus ringan misalnya. Kedua, bahkan kita ringan aja cukup. Judul, kemudian keyword, kemudian artikelnya harus menyesuaikan dengan keinginan mesin. Terus yang ketiga ya ada namanya infrastruktur. Di infrastruktur itu kami ada namanya DNS, CDN dan data cloud. Di DNS kita juga harus mencari produk DNS yang cocok dengan crawling indexingnya Google. CDN-nya juga benar. CDN itu Content Delivery Network. Di CDN ini banyak sekali model dan layanan. Kami trial and error untuk memastikan CDN yang paling pas dengan keinginannya Google. Belum lagi nanti cloud-nya atau servernya, server cloud-nya. Servernya kami juga memilih selain yang harganya terjangkau, tapi yang aksesibelnya dengan Google cocok. Karena sekian layanan tidak semuanya cocok. Ngepas, ini cari yang pas, cari yang tepat, yang bisa diindeks, di crawling dengan cepat, itu yang mana? Yeah. Jadi itu trial and error, nggak ada rumus dari media A yang paling cocok ini nggak. Karena kami mencoba semua dari semua model ini, ketemulah ini misalnya. Jadi Berarti di suara udah ada polanya Mas ya? Ya sudah ada polanya, sudah ketemu lah gitu. Ini paling pas lah dengan DNS ini, CDN-nya ini, data cloud-nya ini. Oke, berarti itu runutannya ini juga ya, rumit juga gitu. Untuk teman-teman yang mungkin kalau Mas Jono di suara mungkin memang sudah punya kapabilitas di sana, tapi untuk teman-teman di daerah misalkan gitu Mas, maksudnya teman-teman yang baru ingin memulai bikin media gitu, mereka sepertinya nggak cukup siap gitu untuk bikin gitu. Ya, ada cara mudah dan murah nggak sih Mas? Ya paling murah pertama ini saran saya nih ya. Teman-teman di daerah kalau ingin membuat media jangan langsung membuat rumah dulu, tapi coba dulu di homeless media. Okay, kalau di homeless dengan artinya kita homeless itu membuat akun-akun dulu di sosial media. Kalau nanti di sosial media sudah rame, sudah banyak followernya, engagement-nya bagus, kemudian sudah mendapat brand awareness-nya dikenal, baru membuat rumah. Karena rumah ini agak ribet. Rumah ini nanti singgungannya akan banyak. Selain nanti terkait dengan bagaimana mendesain rumah, kemudian susunan bangunan rumah, kita juga harus punya infrastruktur yang kira-kira bisa connect dengan banyak platform tadi. Di platform itu ada namanya search engine, platform sosial media, dan platform agregator. Jadi ini yang untuk yang ke depan yang baru-baru ya. Jadi teman-teman mungkin jangan buru-buru karena gini, kalau hanya membuat rumah, kemudian membuat rumah dulu, kemudian baru membuat akun media sosial, itu sangat berat untuk ngangkat. Tapi berarti kondisinya terbalik dong Mas. Persis. Kalau mungkin dulu awal 2000-an kan rumah dulu gitu, baru channel-channel yang lain. Persis. Sekarang malah kebalik. Sekarang ini untuk efektivitas. Apakah konten saya itu akan dicocok dengan
keinginan audiens atau tidak. Makanya kita masuk ke crowd yang tinggi, yang crowdnya besar dulu. Ketika di crowdnya besar itu diterima, oh ini baru. Tapi kalau enggak daripada kita capek-capek bikin rumah tapi ternyata tidak diterima oleh crowd yang besar, oleh publik gitu kan. Itu biaya untuk membangun itu sangat besar karena terkait dengan brand. Nggak gampang membangun brand sampai kemudian jadi dan dikenal oleh orang sebagai ini media yang bagus, layak percaya dengan konten yang oke, itu nggak gampang. Itu butuh waktu yang panjang. Biasanya pengalaman saya dulu setidaknya 6 bulan itu kalau membuat rumah ya, itu baru akan dikenal 6 bulan. Artinya apa? 6 bulan kita harus keluar uang yang cukup banyak. Boleh tahu Mas berapa tuh Mas jumlah uangnya Mas untuk random 6 bulan? Ya tergantung medianya sih kalau itu ya. Ada media yang mungkin kecil, ada media yang dibiayai oleh kelompok besar ya. Kalau media yang dibiayai oleh media-media besar karena dia langsung tim yang besar, pasti besar. Tapi kalau misalnya teman-teman di daerah sekarang ini beberapa jurnalis membuat lokal media itu relatif lebih kecil karena standarnya, targetnya juga tidak langsung besar. Mereka hanya butuh CMS, kemudian butuh hosting, kemudian front end, desain, itu semua bisa beli. Dan sudah ada beberapa provider yang paket template-nya sudah ada semua, jadi nggak mahal. Apalagi trafficnya nggak tinggi. Karena kalau mau traffic tinggi butuh promosi yang luar biasa lagi. Dan itu butuh CMS yang berbeda lagi. Berbeda lagi ya, karena standarnya. Nah, sementara kalau media-media yang besar, yang direncanakan untuk besar oleh kelompok-kelompok grup-grup ini, kan membangun CMS sendiri, tidak pakai template. Desainnya sendiri, bahkan membeli server sendiri, karena ditargetkan traffic tinggi. Nah, untuk mendapatkan traffic tinggi, biaya kesananya ini cukup besar. Dan butuh waktu cukup lama ya. Kalau di sebuah grup media banyak support promonya, mungkin lebih cepat. Tapi kalau di media itu misalnya tidak punya media online lainnya, tidak punya alat promo gitu ya, nah itu bisa costly lagi. Untuk bisa naik trafficnya, naik pengunjungnya, terus brand awareness-nya juga diketahui oleh publik. Iya, ada PR lagi untuk bikin awareness. Jadi memang nggak gampang sebenarnya Mas ya. Pengalaman Mas Jono bikin media memang nggak gampang ya. Tapi apakah itu jadi bikin nggak menarik Mas? Maksudnya gini loh. Tadi kita sudah bicara mengenai proses pembuatannya yang memang harus tahu teknologi juga, ada budget juga. Kemudian ketika sudah jadi, media itu dihadapkan dengan beberapa masalah gitu, atau ada kompetitif yang kurang fair di market gitu. Belum lagi soal informasi hoax dan lain-lain. Jadi apakah masih menarik gitu media online, atau media online itu masih dibutuhkan oleh masyarakat? Ya kalau ditanya dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Tapi di sisi sustainability, keberlangsungannya, ini yang jadi tantangan. Jadi bagi saya sangat menarik karena kebutuhan orang untuk mendapatkan informasi yang terverifikasi, yang jernih, yang tidak ada bumbu promosi dan bumbu pendapat pribadi, itu sangat dibutuhkan ya untuk menjernihkan keadaan. Tapi problemnya apakah ekosistemnya mendukung? Ini yang menurut saya butuh support, makanya teman-teman. Ekosistem termasuk government. Ekosistem artinya termasuk bisnisnya, keberlangsungannya. Apakah cukup mendukung ke situ? Nah ini yang sekarang sedang dibahas juga oleh teman-teman di Dewan Pers, bagaimana menjaga agar standar media dengan produk jurnalisme yang berkualitas itu tetap ada, muncul, sehingga bisa menjadi rujukan masyarakat. Nah, sekarang ada namanya rancangan peraturan publisher right ya, yang akan mengatur bagaimana hubungan antara industri media dengan para pemilik platform, ya, termasuk terutama platform global. Dan ini yang salah satunya adalah bagaimana profit sharing, bagaimana data pribadi dan lain-lain yang tampaknya sedang didiskusikan lah, dan mudah-mudahan kalau nggak salah 9 Februari pas Hari Pers Nasional kabarnya akan diluncurkan. Tapi ini mudah-mudahan sesuai dengan jadwal ya.
diluncurkan, sehingga ada pegangan lagi nih bagi media untuk bisa sustain. Ya, jadi sebenarnya memang dari positioning memang masih sangat dibutuhkan ya media untuk melakukan verifikasi terhadap informasi, apalagi jelang-jelang pemilu, informasi hoax dan lain-lainnya. Dan teman-teman media juga sebenarnya masih bisa sustain ya Mas, kalau disimpulkan ya, dengan berbagai semua model bisnis gitu. Terakhir nih Mas, pertanyaannya, sebagai sosok yang sudah membangun kerajaan media nih, saya nyebutnya kerajaan karena suara banyak sekali turunan medianya Mas. Total ada berapa Mas? Total kami ada 8 media vertikal, 24 regional, kemudian ada 26 mitra partner media, kemudian ada 140 network dalam jaringan, 100 media berjaringan di media-media lokal yang kami ajak kerjasama, baik di sisi konten, di sisi traffic maupun bisnis. Jadi poinnya memang bagi kami kolaborasi. Kemudian sesama media dan platform itu tidak ada persaingan karena ekosistemnya mengharuskan justru kami harus saling berbagi, harus saling kolaborasi, kemudian saling share lah ya, share baik itu di traffic, revenue, kemudian ekosistemnya juga. Ya, kolaborasi kata kuncinya. Nah, untuk itu memang membangun suara nggak gampang ya Mas ya. Suara nggak gampang. Prosesnya juga panjang. Tapi akhirnya menurut saya personal Mas Jono cukup berhasil akhirnya sampai bahkan IPO tuh kemarin sempat go to public. Boleh kasih tips nggak Mas buat teman-teman mungkin entah di Jakarta atau di daerah yang mulai banyak .com baru yang mulai muncul seperti yang tadi Jogja Update dan lain-lain gitu. Tips gitu dari untuk membangun sustain media dari sisi model bisnis dan teknologi itu seperti apa Mas? Kalau bisa boleh dirangkum. Jadi pertama ketika membangun media harus punya tujuan yang jelas dulu. Baik dari sisi konten, bisnis, kemudian juga keberlangsungannya. Dipikirkan keberlangsungannya. Jangan sampai hanya punya modal cekak membangun tapi kemudian 6 bulan selesai ya karena tidak tahu apalagi yang harus dikerjakan. Nah, ongkos sudah habis. Ongkos sudah habis, kehabisan bensin di jalan. Karena membangun media ini tidak seperti membuat usaha warung nasi Padang, warung Tegal yang tiap hari ada revenue masuk. Berarti nggak langsung transaksional ya, keluar duit sekian, masuk baik sekian. Persis, nggak bisa. Jadi pengalaman saya gitu ya, pengalaman kami ketika membangun Arcadia dan Suara itu dari awal kami sudah menghitung ya bagaimana bisnisnya dari awal dan waktu itu karena saya punya pengalaman menginisiasi sejumlah media nasional, media online nasional yang didanai oleh grup-grup besar, itu ternyata dana yang dibutuhkan lumayan ya. Sehingga ketika saya keluar dari grup-grup media besar kemudian membangun media sendiri, yang saya pikirkan pertama adalah kelangsungannya dulu. Kira-kira ini bisnisnya sampai seperti apa? Makanya kemudian dari sekian teman yang membantu, saya share ke dia. Ini kalau angka seperti ini, jumlah yang kita kumpulkan untuk membangun media angkanya seperti ini, kita mungkin umurnya hanya 3 bulan, saya bilang gitu. Yang paling Jadi aman. memang diproyeksikan ini ongkos segini cuma cukup buat 3 bulan. 3 bulan. Makanya saya tidak setuju langsung membuat media. Tapi saya usulkan ke teman-teman ke tim ini justru membeli perusahaan yang bisa menghidupi media. Jadi apa tuh Mas contohnya? Contohnya waktu itu kami di tahun 2014 membeli sebuah content provider, perusahaan penyedia konten untuk telco. Yang dulu masih ada Rek Anrek, ada Ringbackbone, RBD dan lain-lain. Sebelum Black Friday. Sebelum Black Friday di November 2018. Saya hafal betul karena kami di terkena impact-nya Mas ya. Ya, jadi dengan uang yang ada kami membeli sebuah
perusahaan content provider yang punya hubungan dengan sebuah telco dengan angka yang tidak begitu besar, tapi ketika kami kelola revenue-nya cukup bagus, Profitable ya. profitable, sehingga dari profit itulah baru kami buat media. Sehingga dari awal pertama berdiri ya, kami sudah artinya aslinya itu sudah profit. Hanya profitnya itu kami pakai ditambah dengan modal awal membangun media. Sehingga dari bulan ke bulan itu secara perusahaan revenue-nya ada terus. Kalau hanya menggantungkan sebuah media, pasti bulan pertama akan sibuk dengan konten. Bulan kedua sibuk dengan distribusi. Bulan ketiga sibuk dengan IT-nya. Bulan keempat sibuk dengan apalagi kalau traffic-nya nggak naik-naik. Pusing lagi Kan. Sosial medianya juga nggak naik-naik, pusing lagi. Sehingga membuat media ini menurut saya butuh umur yang panjang, sehingga kami harus punya model bisnis yang jelas dulu dari awal. Itu penting sekali untuk teman-teman yang ke depan masuk ke situ, karena tidak ada cara instan di media, tidak ada bisnis instannya. Jadi harus punya ini dulu basis yang kuat dulu, termasuk kontennya mau apain. Yang kedua adalah kalau sudah jelas nih model bisnis, keberlangsungan, memang kita harus memiliki konten yang berbeda. Nah, niche konten ini penting, termasuk saya kira selain konten berbeda adalah kreativitas. Karena yang ujung kreativitas ini adalah yang sekarang hampir tiap hari harus kita produksi, harus kita keluarkan untuk membuat kita beda dengan yang lain. Kita harus punya. Yang ketiga, entah dari angle yang berbeda, entah dari kemasan yang berbeda. Persis, itu pikirannya banyak. Yang ketiga adalah kita harus mempunyai distribusi konten. Mengandalkan rumah sendiri nggak cukup ya Mas? Nggak cukup. Kita harus membangun distribusi konten yang tahu struktur. Artinya gini, ternyata misalnya distribusi konten terbesar sekarang adalah Google misalnya. Mau nggak mau kita harus membuat tools, membuat konten, membuat infrastruktur yang menyesuaikan dengan distribusi tersebut. Kemudian distribusi kita mau ke sosial media, berarti kita harus membuat konten yang menyesuaikan dengan karakter sosial media, karena setiap sosial media itu karakternya beda-beda. Untuk TikTok pasti generasi Y, generasi terbaru ya, yang kontennya pendek kemudian vertikal. Begitu masuk Facebook itu kontennya lebih ke entertain, kemudian lebih ke inspiring, konten inspiring, kemudian orang-orang yang terharu, yang like, yang share, itu konten untuk cocok Facebook. Twitter itu perang. Beda lagi. Itu beda lagi. Ini war, perang untuk isu politik cocok banget di Twitter gitu. Jadi kita membuat semua emang masih iya, konten pun bersesuaikan dengan karakter-karakter itu kan. Iya. Sehingga kebayangkan tim kita harus multi talent. Gak bisa hanya mengenal 1 dan 2 atau 3. Jalan ini harus banyak jalan. Iya. Resepnya simpel tapi sebenarnya rumit juga ya Mas. Karena butuh effort yang luar biasa ya. Dan itu harus dijalani. Kalau dijalani dulu baru kita akan tahu error. Nah, satu lagi nih. Belum ada rumus jitu model media publisher berbasis jurnalisme yang bisa jadi rujukan. Belum ada. Walaupun udah banyak media yang cukup besar Mas. Cukup besar, tapi tetap masih model bisnisnya beda-beda semua. Karena tergantung kekuatan masing-masing atau lobbynya masing-masing. Ada yang masih mengandalkan dari lembaga dari investornya, karena investornya cukup besar. Ada yang mengandalkan dari grup dibanding ABC. Ada juga yang mengandalkan dari donor, lembaga donor. Ada juga yang mengandalkan dari event, jadi media display, tapi bisnisnya dari event organizer. Ada juga jadi media jadi etalasenya servisnya mah bisa macam-macam di belakang. Ya, itu makin banyak. Itu juga yang sudah terjadi ya. Dan itu yang paling menarik sekarang ya Mas ya. Yang sekarang menarik karena itu tadi semua lagi mencari bentuk dan trial and error untuk mencari format bisnisnya itu.
Oke, terima kasih Mas Jono. Kayaknya kita masih banyak sebenarnya menarik ngomong, cuman karena keterbatasan waktu. Jadi teman-teman yang pengen tahu sebenarnya pengen bangun media online, memang caranya nggak gampang gitu ya. Butuh banyak trial and error gitu, kalau seperti kata Mas Jono. Dan terima kasih sekali lagi Mas Jono. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di Zone Talk selanjutnya. Bye.